لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh peringatkan seluruh KBI HU dilarang menguasai tenda Arafah. KBI HU diminta tidak lagi melakukan pengaturan secara mandiri di lapangan. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mencopot banner yang dipasang oleh sejumlah KBI HU atau kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh di tenda Arafah. Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umroh menegaskan seluruh pengaturan tenda, pembagian kloter hingga pergerakan jemaah sepenuhnya berada di bawah kendali PPIH. KBI HU diminta tidak lagi melakukan pengaturan secara mandiri di lapangan. Seluruh jemaah berhak mendapatkan layanan yang sama tanpa diskriminasi kelompok. KBIH itu kita juga mengingatkan kepada teman-teman yang lain bahwa yang memasang tanda-tanda ataupun penempelan nama kloter itu adalah kami dari Kementerian Haji dan Umroh, bukan pihak lain. Karena itu kemudian tadi saya lihat ada beberapa tempelan di luar kami, kita ambil, kita buang. Dan ini sebagian dari teman-teman KBIH, harus saya jujur mereka yang banyak menempel untuk sepertinya mengkapling tempat itu supaya tidak ditempat orang lain, dan kita nggak mau itu. Baik. Yang ngatur kita dari Kementerian Haji, bukan dari KBIH. Di usia yang mencapai seabad lebih, Marsiah, nenek penjual jenang atau bubur asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur, akhirnya menapakkan kaki di Tanah Suci. Dari uang receh hasil berjualan di depan rumah, mimpi panjang itu kini menjadi nyata di kota Mekah. Langkah pelan dan tatapan haru menyambut kedatangan jemaah kloter Sub 112 di pemondokan kota Mekah, Arab Saudi. Di antara rombongan terlihat sosok renta bernama Marsiah. Di usianya yang sudah 105 tahun, ia akhirnya tiba di Tanah Suci dengan kursi roda dan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Perjalanan warga Desa Bulu, Kecamatan Semen ini menuju Tanah Suci adalah buah dari kesabaran panjang. Bertahun-tahun Marsiah menyisihkan uang 2.000 hingga 5.000 hasil berjualan jenang di depan rumah sederhananya di Desa Bulu, Semen, Kediri. Nyelengi kula lak dapur jenang, kula nabung kedik-kedik, ngoten kula cemplungi kaleng kula singgahne. Kula mengke enten kirangane niku ditambahi anak kula. Ngoten. Nabungnya pinten, Mbak? Alah nggih. Sekedik kadang ikan 1.000, kadang 2.000. Setibanya di Mekah, kondisi kesehatan Marsiah menjadi perhatian khusus petugas dan keluarga yang terus mendampingi. Di balik tubuhnya yang rapuh terdapat tekad yang tak pernah luruh untuk menyempurnakan rukun Islam kelima. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, Media Center Haji, melaporkan. Jemaah haji lansia Muhammad Firdaus Ahlan asal embarkasi JKG 27 dilaporkan tersesat di Mekah. Firdaus dilaporkan belum kembali ke penginapan sejak sepekan lalu. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi masih terus melakukan pencarian terhadap seorang jemaah haji Indonesia Firdaus Ahlan yang dilaporkan hilang di Mekah. PPIH telah mengerahkan sejumlah tim untuk menyisir berbagai lokasi, termasuk area Masjidil Haram, hotel hingga rumah sakit. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsha mengatakan keprihatinannya dan berjanji akan terus mencari keberadaan jemaah haji tersebut. Firdaus dilaporkan belum kembali sejak Jumat 15 Mei 2026. Berdasarkan informasi yang diterima petugas, jemaah tersebut diketahui keluar hotel seorang diri tanpa membawa identitas. Sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun ciri-ciri jemaah yang saat ini masih dalam pencarian dengan menggunakan pakaian terakhir, kaos putih dan sarung, dan juga berdasarkan laporan kronologi yang kami terima, Bapak Muhammad Firdaus Ahlan dilaporkan tidak kembali sejak Jumat pada 15 Mei 2026 lalu
Kami mendapatkan laporan melalui kanal Kawal Haji pada 16 Mei 2026 dan berdasarkan informasi terakhir beliau keluar hotel tanpa membawa kartu identitas. Dan saat ini berbagai langkah yang telah dan sedang terus kami lakukan. PPIH hingga kini terus berkoordinasi dengan kepolisian Arab Saudi. Laporan kepolisian hingga pengecekan CCTV dilakukan demi menemukan Firdaus. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Masih lain, pemirsa, kuasai trotoar jalan untuk berjualan sejumlah lapak pedagang hewan kurban musiman di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat ditertibkan petugas Satpol PP. Para pedagang hanya bisa pasrah dan terpaksa mengevakuasi hewan kurban dagangannya meninggalkan lokasi. Razia tertib trotoar yang digelar petugas Satpol PP kali ini menyasar pada pedagang hewan kurban musiman. Para pedagang yang berjualan di atas trotoar di Jalan Kawasan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat ini hanya bisa pasrah tanpa perlawanan saat diminta angkat kaki dan mengevakuasi hewan-hewan kurban dagangannya dari lokasi tersebut. Razia digelar menyusul menjamurnya pedagang hewan kurban musiman yang berjualan dengan menguasai trotoar. Selain melanggar aturan, keberadaan lapak hewan kurban juga telah merampas hak pejalan kaki. Petugas mengaku telah memberikan peringatan terlebih dahulu sejak pekan lalu sebelum melakukan pembongkaran. Penataan di trotoar yang ada di wilayah Jakarta Pusat, ya, di mana trotoar dipakai oleh teman saudara kita yang berjualan hewan kurban. Tetapi seperti kita ketahui sesuai dengan Perda 8 tahun 2007 ya, di pasal 25 ya, ada bahwa trotoar kan harus bebas dari segala kegiatan usaha. Selain monitoring secara berkala, petugas juga mengancam akan menindak tegas para pedagang jika masih nekat menguasai trotoar untuk berjualan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan dampak konflik Timur Tengah yang membuat tingginya harga BBM non-subsidi juga berdampak pada pedagang hewan kurban yang ada di Berau, Kalimantan Timur. Akibat biaya distribusi naik, harga sapi melonjak lebih dari 20% dari biasanya, hingga minat membeli sapi kurban pun menurun. Sepekan menjelang Idul Adha, penjualan sapi kurban di Berau tergolong sepi daripada tahun sebelumnya. Seperti yang dialami pedagang sapi kurban di Kecamatan Tanjung Redep, Berau. Tingginya harga sapi kurban menjadi alasan minat umat muslim berkurban hewan sapi menurun. Pedagang sapi Asriansyah mengatakan kenaikan harga sapi kurban ini tak lepas dari meningkatnya biaya distribusi sapi dari Palu ke Berau yang menggunakan kapal laut. Rata-rata setiap jenis sapi mengalami kenaikan 20% atau sekitar 5 juta rupiah per sapi. Kalau harga waktu ngambil dari pengepul sana di Sulawesi itu ya naik sama ongkos angkut. Naik ini kira-kira berapa persen, Pak? Sekitar 20%. 20% naik ya? Iya. Biasanya jual berapa, Pak? Biasanya sebelum naik? Biasanya kita sampai jual harga 15, 18 masih ada. Sekarang nggak bisa? Sekarang nggak bisa, 20 pun nggak bisa. Dari 50 ekor sapi yang dikirim dari Palu ke Berau hingga menjelang Lebaran ini baru terjual 19 ekor dan sisanya belum laku terjual. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan.